Di dataran timur Ukraina yang berkabut dan senyap, sebuah desa kecil bernama Seversk berdiri seperti titik sunyi di tengah badai konflik yang terus berubah arah. Selama berbulan-bulan terakhir, desa ini kembali memancing perhatian karena dinamika militer yang semakin intens di sekitarnya. Meskipun secara geografis kecil, Seversk memegang peranan strategis dalam jalur komunikasi serta rute logistik yang menghubungkan titik-titik penting di Donbas. Beberapa waktu lalu, suasana di Seversk tidak pernah benar-benar tenang. Kontak tembak terjadi secara sporadis. Pasukan kedua pihak saling mempertahankan posisi dan desa itu berubah menjadi wilayah abu-abu. Tidak sepenuhnya dikuasai satu pihak, namun juga tidak benar-benar kosong. Di setiap jalan desa yang retak dan setiap rumah yang terabaikan, terasa jejak panjang dari konflik yang terlalu lama berlangsung. Tekanan operasi Rusia di sektor ini tidak datang dalam bentuk gelombang besar yang langsung menghantam. Sebaliknya, mereka bergerak perlahan dan konsisten. Unit-unit infanteri menyusuri jalur-jalur sempit, memanfaatkan lereng tanah, bangunan tua, dan celah sempit sebagai perlindungan. Pergerakan ini dirancang untuk menghindari bentrokan frontal yang bisa menyebabkan korban besar. Laporan dari garis depan menyebutkan bahwa pertahanan lawan di selatan dan timur Seversk mulai melemah. Tidak sepenuhnya runtuh, tetapi cukup untuk memberi celah bagi pasukan Rusia mendekat lebih jauh. Momentum ini tidak disia-siakan. Para prajurit terus merapat, memeriksa setiap titik yang berpotensi menjadi sarang perlawanan, dan memastikan jalur masuk aman untuk operasi lanjutan. Ketika akhirnya memasuki wilayah desa, mereka menemukan pemandangan yang menggambarkan betapa beratnya perjuangan warga setempat. Rumah-rumah rusak, sebagian besar bangunan kosong, dan hanya sedikit warga yang masih bertahan hidup dalam kondisi darurat. Situasi ini menjadi pengingat bahwa Seversk telah lama berada dalam tekanan besar. Masuknya prajurit Rusia ke dalam Seversk tidak hanya tentang perebutan wilayah, tetapi juga proses pembersihan yang sangat penting. Setiap bangunan tua, setiap gudang, setiap lorong sempit diperiksa satu persatu. Langkah ini tidak dilakukan gegabah karena ancaman jebakan, sniper, maupun sisa-sisa posisi lawan bisa saja muncul kapan saja. Prajurit teknik militer turut bergabung dalam operasi ini. Mereka menilai kondisi jalur transportasi, memeriksa jembatan kecil yang mungkin masih bisa digunakan, dan mengamati bangunan mana yang dapat dijadikan pos pertahanan sementara. Dari evaluasi ini terlihat jelas bahwa Seversk bukan lagi sekadar titik kecil di peta, melainkan sektor yang harus segera distabilkan demi operasi lebih luas. Operasi di Seversk berjalan seperti gelombang yang perlahan, namun pasti mengikis garis pertahanan lawan. Tidak ada letupan besar atau drama berlebihan, tetapi tekanan konsisten yang mengubah lanskap desa itu dari hari ke hari. Setelah prajurit Rusia merasa situasi mulai terkendali, tahap berikutnya adalah konsolidasi. Jalanan yang dulu sepi perlahan kembali digunakan untuk distribusi logistik internal. Beberapa kendaraan transportasi mulai keluar masuk membawa suplai dasar. Di beberapa titik strategis, pos pengamatan baru dibangun untuk memantau sektor yang lebih luas. Meski demikian, ancaman bukan berarti hilang sepenuhnya. Seversk tetap berada dekat garis depan, sehingga dinamika di wilayah ini bisa berubah sewaktu-waktu. Namun, untuk saat ini desa itu berada dalam kondisi lebih stabil dibanding beberapa bulan sebelumnya. Peta operasi menunjukkan bahwa mengamankan Seversk menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan sektor timur. Di tengah semua perubahan ini, Seversk menunjukkan satu hal penting. Desa kecil pun bisa memiliki nilai strategis besar jika berada di jalur pergerakan pasukan. Setiap meter tanah, setiap bangunan tua,
bisa menentukan langkah berikutnya dalam operasi besar. Di balik operasi militer yang berlangsung, ada satu sisi lain dari Severs yang tak bisa diabaikan. Kehidupan warga sipil yang terjebak di tengah konflik. Ketika pasukan Rusia mulai melakukan pembersihan wilayah, mereka menemukan catatan kecil, peralatan rumah yang ditinggalkan, hingga ruang-ruang bawah tanah yang selama berbulan-bulan menjadi tempat perlindungan. Beberapa warga yang masih bertahan menceritakan betapa sulitnya hidup dengan listrik tidak stabil, air terbatas, dan suara tembakan yang terdengar hampir setiap hari. Banyak dari mereka bertahan hanya dengan persediaan makanan seadanya. Bahkan beberapa keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka ketika situasi semakin memanas. Masuknya pasukan Rusia membawa perubahan kecil bagi mereka. Jalur logistik mulai dibuka, beberapa bantuan darurat mulai didistribusikan, dan proses identifikasi bangunan aman mulai dilakukan. Di tengah reruntuhan, terlihat bahwa Seversk bukan hanya medan operasi, tetapi juga tempat cerita manusia yang berusaha bertahan dalam keadaan yang tak bisa mereka pilih. Penguasaan Seversk membawa dampak lebih luas dari sekadar penarikan garis baru di peta. Bagi Rusia, desa ini menjadi jalur penting untuk mendorong operasi lanjutan di sektor timur. Dengan posisi yang lebih stabil, pasukan dapat mengalirkan suplai, memperpendek rute logistik, dan memperkuat pergerakan menuju titik-titik strategis lain yang sebelumnya sulit dicapai. Di sisi lain, hilangnya Seversk bagi lawan menjadi pukulan psikologis yang signifikan. Desa yang selama berbulan-bulan mereka pertahankan kini berubah menjadi titik konsolidasi pasukan Rusia. Hal ini memaksa mereka untuk menata ulang pertahanan, memindahkan pasukan, dan mencari rute alternatif yang lebih aman. Tidak sedikit analis militer yang melihat bahwa penguasaan Seversk menjadi tanda awal dari perubahan pola operasi di wilayah ini. Desa kecil itu menjadi landasan bagi operasi lebih luas, membuka kemungkinan tekanan baru di sektor timur, dan memengaruhi dinamika pertempuran di banyak titik sekitar Donbas.